Di era saat ini sangat banyak anak-anak yang terjaring dalam perilaku yang kurang etis sehingga menyebabkan mereka terjerat hukum. Untuk itu, dalam penyuluhan hukum ini diberikan pemahaman tentang beberapa hal antara lain narkotika, peraturan lalu lintas, dan penguatan pendidikan berkarakter. Terlebih lagi pada penggunaan smartphone saat ini karena semuanya bisa diakses dengan mudah. Sementara tim Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri juga turut menyampaikan materi terkait perlindungan anak dan pemahamannya terhadap hukum, sehingga diharapkan seluruh siswa-siswinya bisa mendapatkan hikmah dari materi yang disampaikan. Bicara tentang aset, berarti kita berhubungan dengan hal yang penting dan berharga, karena adik-adiklah nanti menjadi generasi penerus bangsa Indonesia ini. Ya, makanya ada adik-adik dibuat undang-undang tentang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 ya. Bahwa maraknya terkait dengan adanya kekerasan baik berbentuk secara fisik, secara psikis, secara seksual dan penelantaran terhadap anak. Makanya sekarang saya ingin menyampaikan bahwa adik-adik itu sudah dilindungi oleh undang-undang secara khusus. Di situ ada termuat terkait dengan kewajiban dan hak seorang anak ya. Jadi anak yang dimaksud di dalam undang-undang perlindungan anak ini yaitu yang berada di dalam kandungan dan sampai dengan umur 18 tahun. Ada yang di sini umurnya lebih dari 18 tahun? Tidak ada, berarti semuanya masuk di dalam undang-undang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didan Diri Santoso, panggilannya Didan. Saya dari kelas 10 IPS 2. Jawabannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan ikut serta dalam menjalankan ketertiban dunia. Jadi bagus pertanyaannya. Bagaimana cara kita menghadapi bullying untuk diri kita sendiri? Jadi kita harus berpikir positif dulu, ya. Ketika kita itu dibully, ya, ketika kita dibully, ya, kita harus berpikir positif dulu. Anggap bully itu menjadi masukan untuk diri kita. Misalkan, kenapa kamu nggak pinter? Kenapa kamu kok terlambat dalam menerima pelajaran? Anggap itu masukan untuk kita lebih semangat dan belajar. Katakanlah, kenapa nilainya kok jelek? Harusnya dia dapat 9 kok dapat 5. Diejek terus, diloloti terus. Nah, akhirnya kita harus berubah. Kita harus semangat belajar sehingga kita bisa memperbaiki. Tetapi juga dikasih tahu sama teman-temannya, kamu juga tidak boleh membuli saya karena kamu belum tentu lebih baik daripada saya. Itu ya. Jadi semua orang itu semua ada kelemahan dan kebaikannya. Jadi tidak boleh kita mentang-mentang bahwa saya bisa. Lebih baik iso rumongso daripada rumongso iso. Itu ya. Perlindungan anak sangat perlu dikedepankan dan berharap anak-anak ini tidak terlibat kasus hukum saat menuntut ilmu. Sesuai dengan materi yang disampaikan adalah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Baik, dengan adanya penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, kami ingin menyampaikan kepada adik-adik khususnya di SMA 1 Burah tentang adanya Undang-Undang Perlindungan Anak yang diatur di dalam pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Dan diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, adik-adik bisa memahami bahwasanya ada undang-undang yang mengatur terhadap pelindungan anak, yaitu ada bentuk-bentuk kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual, serta penelantaran. Sehingga diharapkan dengan adik-adik tahu adanya undang-undang pelindungan anak ini, mereka bisa dengan baik itu harus ada iman dan takwa, mental yang bagus, karakter yang bagus, sehingga ke depan ketika mereka akan menempuh ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu ke perkuliahan, mereka sudah ada pondasi bahwa dengan mental dan takwa yang bagus, mereka bisa baik dan benar dalam bergaul, sehingga mereka bisa meraih cita-citanya. Adanya pembinaan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Kediri sangat disambut baik oleh seluruh siswa SMAN 1 Gurah. Baik, dari penurunan hukum tadi, itu materinya sangat bermanfaat karena saya sendiri juga mengetahui tentang hukum dan saya gunakan baik sekarang maupun selanjutnya, karena dengan adanya hukum, kita mengerti hukum, kita jadi tahu tentang aturan-aturan yang harus kita lakukan. Jadi kita sebagai siswa, sebelum kita bertindak, kita harus punya pemikiran panjang terlebih dahulu. Jika kita punya pemikiran yang panjang, maka kita akan lebih bisa berhati-hati dalam bertindak lagi, begitu. Pemirsa, pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang harus diselamatkan dengan memberikan pemahaman tentang arti pentingnya nilai-nilai kesadaran hukum. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, tidak hanya diperlukan pihak-pihak terkait dengan hukum saja untuk mendorong memahamkan para generasi muda, tetapi pendidikan karakter sejak dini juga harus dilatih, agar nantinya para siswa-siswi bisa memahami pentingnya pendidikan karakter. Maka dari itu, dalam kegiatan pembinaan dan sosialisasi hukum ini juga turut disampaikan materi terkait pendidikan karakter oleh pemateri dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Anak-anak sekalian, belajarlah. Belajar tidak hanya membaca, mendengar, dan belajar menyampaikan. Makanya kalau bisa masuk OSIS, belajar bicara. Saya bisa menilai OSIS Anda seberapa. Karena saya guru, ya, di kota saya memberi, ya, ada 10 sekolah, 12 sekolah saya pengawasan, saya bisa. Nah, dari Pak Guntur itu akan ngetes dulu, tidak semudah itu, ya. Saya dites untuk menawarkan rumah. Ternyata apa? Menawarkan rumah itu 5%, Pak. 5%. 5/100 kali 700 juta kilo. Satu rumah kalau laku berarti 35 juta. Nah, ini anak-anak SMA, ya. Belajar terus. Belajar mendengarkan, membaca, doanya juga bagus, karakternya bagus, ya. Tes tadi tidak hanya tes secara jual, Pak Guntur. Saya dilihat sikap saya, pakaiannya dilihat, cara bicaranya dilihat, ya, dites bagaimana menghadapi klien. Diharapkan melalui kegiatan penyuluhan hukum ini, seluruh siswa SMAN 1 Gurah lebih berhati-hati lagi dalam menyikapi hal-hal yang sehubungan dengan kenakalan remaja maupun tentang perbuatan yang melanggar aturan. Untuk menyikapi hal tersebut, tidak hanya pihak BNN atau sekolah saja yang harus memantau, tetapi juga diperlukan kesadaran dari siswanya itu sendiri. Setelah acara ini, ya, ini diantaranya adik-adik ini, ya, nanti bisa memberikan imbas, ya, mengimbaskan pada teman-teman yang tidak sempat mendapatkan kuota ini tadi, ya. Di samping itu, saya selaku pengawas, saya akan berbicara lagi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menindaklanjuti ini secara terkelola dan terprogram, secara kontinu. Ini untuk mengembangkan SMA Gurah menjadi SMA yang lulusannya berkarakter bagus, ya, yang pengetahuannya bagus, yang keterampilannya bagus. Kami merasa senang dan menyebut positif atas penyuluhan yang telah dilaksanakan pada hari ini. Dan menurut kami itu merupakan suatu sosialisasi yang baik, terutama selama ini pemuda-pemudi di Indonesia juga membutuhkan sosialisasi dari perundang-undangan. Terima kasih kepada Pemkab Kediri yang sudah mengadakan kegiatan ini. Harapan kami artinya kegiatan ini bisa terus, sehingga kita terus
terbantukan dengan kegiatan ini. Juga syukur kalau tidak hanya sekali, paling tidak dalam 1 semester sekali, semester di kedua ada juga yang sekali lagi, sehingga 1 tahun ada 2 kali, sehingga lebih mantap lagi. Demikianlah tadi pemirsa penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang digelar di SMAN Satunggura. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, siswa dapat mengerti dan paham keterkaitan penyalahgunaan narkoba dan hukum, sehingga mereka dapat menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari, serta lebih meningkatkan kewaspadaan diri. Saya Devi Ade, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam CTV.